kayak saya capek gitu loh Mbak Anita, kayak kesel gitu aja. Mungkin Mbak Elo bisa ada sesuatu yang mau diceritain ke saya. Tenang aja Mbak Elo, saya tidak akan menceritakan masalah Mbak Elo kepada orang lain karena saya juga seorang konselor. Gini Mbak Anita, saya tuh sebenarnya punya masalah tentang saya tuh tidak bisa mengendalikan emosi saya gitu Mbak Anita. Kenapa? Apakah ada problem di masa lalu? Ataukah ada trauma di masa lalu? Sebenarnya kalau trauma-trauma sih nggak ada sih, cuma dulu tuh saya sering dimarahin ibu saya, terus saya tuh karena saya bandel ya Mbak Rita, terus tapi saya tuh nggak berani buat membangkang, nggak berani buat ini bicara sama ibu saya tuh memendam sendiri gitu, saya tuh jadi lebih sering emosi saya tuh saya salurkan ke orang lain gitu Mbak Rita. Oh, mungkin kebanyakan memendam gitu ya, memendam emosi Mbak Elo, dan Mbak Elo itu takut buat mengontak ke orang tua, akhirnya Mbak Elo meluapkan emosi ke orang lain. Iya, gitu. Terus saya tuh apa ya, kalau sudah dimarahin tuh saya lebih jadi pendiam gitu. Terus saya tuh kan ada punya teman gitu kan, punya teman kayak sahabat itu berempat tuh yang dekat dengan saya tuh hanya satu orang. Nah satu orang tuh saya sering cerita kalau saya tuh sering dimarahin ibu saya gini-gini. Terus pas berempat itu saya tuh sering meluapkan ke mereka berdua karena saya tuh kurang suka sama teman saya yang dua orang itu. Terus teman saya tuh kayak giniin saya, oh Elo tuh kok sering emosian gitu loh, kenapa sih gitu. Terus saya tuh nggak berani cerita kalau saya tuh sering dimarahin ibu saya gitu. Oh, berarti Mbak Elo itu kurang dekat ya sama kedua teman ini, makanya Mbak Elo meluapkan emosi kepada dua orang temannya Mbak Elo itu ya. Iya, dan itu tuh berlanjut sampai saya ke jenjang SMP, SMA. Saya tuh kalau kurang suka sama orang itu ya, saya tuh kayak lebih apa ya, emosi saya tuh berlebihan gitu loh kepada orang tersebut. Misal nih Mbak Nita, saya tuh dulu pernah punya masalah sama teman saya karena teman saya tuh apa iri dengan saya. Terus saya tuh kayak bener-bener emosi sampai saya tuh mendatangi orang tersebut sampai masalah sama aku tuh apa, sampai masalah tuh memuncak dan guru saya tuh sampai mengatasi diri saya gitu, tapi tuh kayak nggak teratasi gitu Mbak Anita. Saya tuh bingung mengatasinya tuh gimana, emosi saya tuh harus ditata tuh gimana gitu. Oh, berarti permasalahan Mbak Elo di sini itu kurang bisa untuk mengontrol emosi dikarenakan sering memendam amarah gitu ya ketika dimarahi sama orang tua, sehingga Mbak Elo meluapkan pada orang lain hingga sampai ke dua orang teman Mbak Elo itu. Iya. Nah, lain kali Mbak Elo untuk tahap selanjutnya Mbak Elo kalau semisal ada rasa jengkel pada diri Mbak Elo atau rasa mangkel gitu ya Mbak Elo, jangan sampai meluapkan emosi pada orang lain. Soalnya pasti kan orang lain pasti bakal mikir, kok anak ini kayak gini sih, kamu emosian. Sekarang siapa sih yang mau berteman sama orang yang emosian kan? Mungkin Mbak Elo bisa cerita-cerita ke orang tua Mbak Elo, kalau Bu, aku udah gede, jangan dimarahin kayak gini. Nanti aku bisa jadi memberontak. Kalau gitu Mbak Elo bisa cerita lah, enjoy aja cerita ke temen-temennya Mbak Elo gitu, biar gak jadi bumerang ke Mbak Elo sendiri buat di selanjutnya, buat di kehidupan hari lain, hari esok, entah kapanpun itu. Ya sih Mbak Anita, saya tuh sudah mencoba buat cerita ke teman saya kalau saya tuh apa ya, tapi kayak rasanya tuh kurang nyaman gitu loh. Saya tuh butuh didengar, benar-benar didengar masalah saya tuh seperti apa. Jadi tuh kalau ke temen sih sebenarnya kayaknya nggak dulu deh. Saya tuh kayak masih Gini, Mbak Elo punya temen yang benar-benar deket gak? Kayak sahabat gitu? punya sih Mbak. Kenapa Mbak Elo gak cerita ke mereka aja, ke dia? Masih kurang nyaman? Kurang nyaman karena setiap saya cerita tuh pasti adu nasib gitu loh, jadi saya males untuk cerita, jadi apa-apa saya pendam sendiri. Untuk sekarang sih kalau emosi mungkin
sedikit bisa mengontrol sih Mbak, cuma kalau memendamnya itu kayak apa ya, masih berkelanjutan gitu loh. Saya tuh belum bisa bercerita terus terang gimana masalah saya. Mbak Elo dekat nggak sama ayahnya Mbak Elo? Lumayan deket sih, Deket banget apa ya lumayan deket? deket banget. Deket banget ya. Nah itu Mbak Elo bisa cerita kok ke ayah Mbak Elo, ceritain aja rasa apa yang Mbak Elo rasain ke ayahnya Mbak Elo. Itu juga pasti bisa jadi pendengar yang baik buat Mbak Elo, apalagi kan itu orang tua Mbak Elo, ayah Mbak Elo gitu. Nah jadi mungkin ya suatu saat ketika Mbak Elo dimarahin sama ibunya Mbak Elo, ayah Mbak Elo bisa langsung membela Mbak Elo dengan dari cerita yang Mbak Elo kemarin ceritain ke ayah Mbak Elo gitu, bisa membela kayak gitu. Dan pasti juga orang tua kan pasti juga memberi wejangan, memberi nasihat pada Mbak Elo baiknya kayak gimana gitu. Oke, mungkin selanjutnya saya akan cerita kepada ayah saya tentang masalah-masalah saya. Ya semoga emosi-emosi saya ini bisa dapat terselesaikan ya. Iya, saya benar juga seperti itu Mbak Elo. Karena jadi orang yang emosi itu pasti nggak enak. Iya benar banget. Dan semoga saya juga bisa menerima keadaan saya lebih sabar lagi dan nggak memendam semua apa-apa sendiri. Saya bisa cerita kepada saya atau orang-orang lain ya. Semoga bisa saya percaya ya. Dicoba ya Mbak Elo ya, siapa tahu bisa melegakan Mbak Elo. Ya, terima kasih Mbak Elo udah menceritakan cerita Mbak Elo yang Mbak Elo pendam selama ini. Terima kasih ya Mbak Anita sudah membantu saya. Semoga saran-saran Mbak Anita bisa bermanfaat buat saya dan untuk kedepannya semoga saya lebih baik lagi. Nah kalau Mbak Elo butuh saya, Mbak Elo bisa